Nah, pemirsa Kanal Timur yang saya cintai, coba kita bayangkan saja kalau aturan mengenai tempat karaokean dibuka selama bulan puasa itu dibuat di masanya Pak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta yang bukan merupakan gubernur seiman. Pasti para kadal sudah demo berjilid-jilid, teriak rezim kafir, gubernur kafir, sekularisme, rezim komunis, anti-Islam, teriak-teriak PKI, atau mungkin ada yang bilang pola-pola begini adalah polanya PKI komunis. Atau bahkan ada yang mengatakan ini penistaan terhadap bulan puasa dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau aturan tersebut sepanjang dibuat oleh gubernur seiman, sekontroversial apapun aturan atau kebijakan tersebut, pasti akan didukung dan dibela mati-matian. Aneh memang, pas saya membaca berita kalau Anies Baswedan mengizinkan tempat karaokean di Jakarta dibuka selama bulan puasa. Alih-alih di bulan puasa semua umat Islam menjalankan masa puasa, tahan lapar, tahan haus, tahan segala hawa nafsu, dan memperbanyak ibadah, lah malah ini Anies Baswedan mengizinkan tempat karaokean dibuka di Jakarta selama bulan puasa. Apa iya ada orang pergi ke tempat karaokean tidak membawa cemilan atau snack? Apa iya ada orang yang nyanyi-nyanyian lalu tidak minum air? Saya saja yang biasa ke tempat karaokean selalu menenteng botol aqua, supaya pas lagi nyanyi dan kehausan saya minum air, atau pas kerongkongan lagi serak, sudah pasti saya akan minum air. Sehingga ketika saya membaca peraturan tersebut, rasanya apa mungkin seseorang ke tempat karaokean dan dia tetap pantang dengan segala hal di sana? Rasanya itu tidak mungkin. Kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pun turut diamini oleh MUI DKI Jakarta. Hanya saja ada persyaratan dari MUI, salah satunya adalah tidak diizinkan untuk meminum minuman beralkohol dan lain sebagainya. Lagi-lagi MUI DKI Jakarta sudah jelas memihak pada Pemprov DKI lah. Macam mana tidak memihak? Wong MUI DKI Jakarta kan sudah terima dana 10 miliar dari Anies Baswedan. Jadi sudah pasti setiap kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta pasti akan didukung dan dibela, walaupun kadang kebijakan tersebut bertolak belakang dengan hati nurani. Miris campur lucu saja melihat dukungan dari MUI Jakarta terhadap peraturan Pemprov DKI Jakarta yang memperbolehkan tempat karaokean dibuka selama bulan puasa. Bagaimana tidak miris dan lucu? Warung, restoran, kafe, dan sejenisnya diperintahkan untuk ditutup selama bulan puasa. Padahal kita tahu bahwa tidak semua warga Indonesia ini melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa. Nah, mereka yang tidak puasa sudah tentu makannya tidak mengenal waktu. Dan tentunya pemilik warung, kafe, restoran, dan sejenisnya tetap mendapatkan keuntungan atau pemasukan selama bulan puasa. Sehingga ekonomi mereka terus berputar. Ini malah berbanding terbalik. Makan untuk isi perut dilarang. Sedangkan karaoke yang bukan merupakan kebutuhan yang penting, yang bisa ditunda setelah bulan puasa selesai, malah justru diizinkan. Ini apa-apaan ini? Nah, pemirsa Kanal Timur yang saya cintai, coba kita bayangkan saja kalau aturan mengenai tempat karaokean dibuka selama bulan puasa itu dibuat di masanya Pak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta yang bukan merupakan gubernur seiman. Pasti para kadal sudah demo berjilid-jilid, teriak rezim kafir, gubernur kafir, sekularisme, rezim komunis, anti-Islam, teriak-teriak PKI, atau mungkin ada yang bilang pola-pola begini adalah polanya PKI komunis.
Atau bahkan ada yang mengatakan ini penistaan terhadap bulan puasa dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau aturan tersebut sepanjang dibuat oleh gubernur seiman, sekontroversial apapun aturan atau kebijakan tersebut, pasti akan didukung dan dibela mati-matian. Dan pada akhirnya kita semua yang berakal sehat ini bisa menilai sendiri mana yang munafik dan yang bukan, mana yang konsisten terhadap pernyataannya dan yang tidak konsisten. Justru kelompok mereka itulah yang munafik dan tidak konsisten. Padahal dulu sebelum dibubarkan, ada sebuah ormas terlarang yang bernama FPI itu sangat garang sekali melakukan porak-poranda terhadap warung-warung yang dibuka selama bulan puasa. Mereka melakukan razia di tempat hiburan dan lain sebagainya. Dan sekarang gubernur seiman mereka malah mengizinkan tempat karaokean dibuka selama bulan puasa, dan ini sungguh miris. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian dulu opini saya kali ini yang membahas tentang Pemprov DKI Jakarta yang mengizinkan tempat hiburan karaoke dibuka selama bulan puasa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.